Halo semua, saya Rifki. Kita akan melanjutkan sesi belajar pengenalan lokator Selenium pada Java. Terakhir kita sudah sampai pada pengambilan elemen menggunakan penelusuran dari induk ke elemen anaknya. Terus kita juga ada membuat lokator menggunakan CSS dengan class name di sini. Dan class name-nya kita cuma menggunakan titik lalu value dari class name-nya. Di CSS selector bisa seperti ini ya, dan ini tidak masalah. Kita catat dulu untuk word-nya di bagian class name, bentuk umumnya tag name, titik, value dari class name-nya. Tapi kita juga bisa input seperti ini, titik, langsung value dari class name-nya apa. Begitu teman-teman. Kemudian untuk ID juga sama. Kita bisa langsung menggunakan pagar, terus value dari ID-nya. Gitu. Oke. Dan untuk ID menggunakan CSS selector sepertinya belum ada ya di sini. Jadi kita akan coba buat menggunakan CSS selector lagi, menggunakan ID. Kita coba ke webnya. Terakhir kita sudah menginput semua lokator untuk forgot password. Dan yang terakhir adalah kita sudah mendapatkan passwordnya ya. Jadi di website ini tuh kita bisa menggunakan username apapun asalkan password yang digunakan yaitu Rahul Shetty Academy. Gitu teman-teman. Kita kembali lagi ke form dari sign in. Langsung cepat aja ya. Tadi kita mau masukkan lokatornya menggunakan CSS. Kita input username. Ini dia, input username dan passwordnya. Kita copy aja menggunakan ID. Terus find element by .css selector. ID masukin. Terus ini kita akan menggunakan send keys. Send keys. Masukin nama saya misalkan. Terus tadi untuk ID pada CSS selector kita bisa tulis tag name-nya lalu pagar terus value dari ID-nya. Cuman karena si CSS ini bisa tanpa menggunakan tag name, jadi kita hapus aja seperti itu. Kemudian untuk password saya mau kasih tahu ke kalian lokator yang lain yang bisa kita gunakan pada CSS selector maupun expert selector, yaitu regular expression. Jadi kita akan implementasikan di input password ya. Kita inspeksi dulu input passwordnya. Di sini kita punya 3 atribut. Kita akan coba pakai placeholder ya untuk atributnya, dan lokatornya kita menggunakan CSS selector. Kita ke selectors hub, lalu kita buat generic sintaksnya input buka kurung atributnya placeholder sama dengan kutip 1, value-nya apa? Value-nya adalah password. Kutip 1 lagi, tutup kurung. Kalau kita enter, dapat one element matching. Untuk regular expression, kita asumsikan semisal value yang kita buat ini adalah dynamic. Jadi, kita anggap kalau setiap kali kita refresh browser, maka value dari placeholder ini akan berubah nih. Contoh, yang berubah itu adalah 4 huruf belakangnya. Jadi password ini berubah-berubah setiap kita refresh. Nah, kalau berubah-berubah gitu kan kita nggak bisa inputnya menggunakan value pas aja gini. Kalau kita ketik pas aja, kita enter, dia kan nggak dapat elemennya karena value-nya nggak sesuai. Nah, jadinya untuk regular expression kita tinggal tambahkan bintang pada atributnya. Jadi setelah placeholder kita tambahkan bintang, terus kita enter. Nah, setelah di enter dia akan dapat tuh one element matching. Gitu teman-teman. Intinya adalah regular expression ini seperti kostumisasi filter pada lokator yang kita buat. Jadi kita hanya menuliskan beberapa bagian value dari yang ada di elemennya. Nantinya si asterisk ini atau si bintang ini akan memfilter value yang memiliki keyword pas dan juga atributnya placeholder gitu teman-teman. Dan ini adalah regular expression dari CSS selector. Kita kembali ke Eclipse dan kita masukkan selektornya ya, by CSS selectors, terus kutip 2, lalu kita send keys. Passwordnya adalah di sini kita hardcode aja dulu ya.
Nanti di pembahasan terpisah saya akan kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara memisahkan teks pada string. Untuk sementara kita hardcode dulu, jadi ini kita copy hardcode di sini, lalu titik koma. Kemudian lanjut kita kembali ke websitenya. Kita akan klik checkbox di remember my username. Inspeksi lagi, kita akan persingkat ya, karena di sini ada ID. Jadi kita langsung pakai ID aja. Kita copy ID-nya, kembali ke Eclipse, driver.find element by ID. Nah, begini ya. Kita klik di sini. Klik. Nah, seperti itu. Lalu lanjut. Setelah itu kita akan menekan tombol sign in di sini. Untuk sign in, sebelumnya kita pakai class name ya di sini sign in dan kita ambil salah satu value dari class name-nya. Kalau di HTML code-nya, value dari class name si button sign in punya 2. Terus kita mau ambil elemen dari tombol sign in ini menggunakan expect. Bentuk dari expect-nya // lalu kita masukkan tag name-nya, terus buka kurung add class sama dengan kutip 1 isi dari value si class name ini. Kita copy semua ya. Kutip 1 lagi, tutup, lalu enter. Jadi, kalau kita menggunakan expect, seluruh value yang ada di kelasnya memang harus kita masukkan. Kalau nggak dimasukkan, contoh salah satu nih, saya hapus si submit-nya, kita sisakan si sign in button. Kita enter, dia nggak dapat elemennya. Maka dari itu, si expect butuh keseluruhan dari value pada atribut kelasnya. Gitu teman-teman. Kecuali kalau teman-teman pakai CSS selector ataupun by class name dari Selenium-nya seperti ini. Gitu. Nah, untuk expect ya harus seluruh value dari class name yang diinput di sini. Makanya jadi panjang ya. Dan kemudian karena kita mau menggunakan regular expression menggunakan expect, maka kita asumsikan lagi ya bahwa si value dari atribut kelas ini adalah dynamic gitu. Jadi value-nya akan berubah-ubah ketika kita melakukan refresh pada halaman websitenya. Jadi asumsinya seperti itu. Kalau di CSS selector kan gampang ya, tinggal kita tambahin asterisk atau bintang di bagian atributnya. Maka secara otomatis lokator ini sudah berubah menjadi regular expression. Kalau di expect, kita perhatikan di sini ya, di expect nggak semudah menambahkan bintang pada atributnya. Tapi kita ubah strukturnya, jadinya seperti ini. Tag name, setelah tag name, buka kurung, lalu kita ketikkan contains. Kemudian kita buka kurung, seperti ini buka kurungnya, bukan buka kurung siku ya, tapi buka kurung yang melengkung, add, lalu atributnya apa? Di sini atributnya class, kemudian sama dengannya kita ganti menjadi koma. Kemudian value yang bisa kita cari. Contoh value class name pada button sign in itu dynamic pada bagian sign in buttonnya. Jadi kita tidak memerlukan sign in button ini karena ketika dicari akan berubah-ubah. Yang nggak berubah hanyalah submit. Kita asumsikan seperti itu ya. Jadi kita pilih salah satu value yang sekiranya tidak berubah-ubah. Ibaratnya ini filter lah. Kita memfilter tombol button dengan atribut class yang memiliki value dengan nama setidaknya ada submit-nya gitu. Jadi ini kita lanjutkan. Setelah ketik value dari atribut kelasnya, kita tutup dengan kutip 1. Lalu kita tutup lagi dengan kurung cekung. Terus tutup lagi dengan kurung siku. Gitu teman-teman. Lalu kita enter, kita dapat one element matching. Yang mana elemen ini adalah tombol dari sign in. Ini adalah bentuk dari regular expression pada expect. Kita kembali ke Eclipse-nya, terus kita masukkan di sini driver find element by expect. Kita mau ngeklik. Oke, sampai sini titik koma, sampai sini selesai.